Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal PPG pedagogik. Ya, ini yang selalu ada dalam pretestnya PPG. Nah teman-teman, sebelum kita mulai masuk kepada contoh soalnya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, simak baik-baik dan perhatikan karena model tipe soal seperti ini itu selalu muncul. Dan kali ini ya, dalam pretest PPG itu ada beberapa aspek yang akan diujiankan, termasuk pedagogik, dan bahkan paling banyak muncul adalah pedagogik. Oke teman-teman, langsung saja kita akan lihat soal yang pertama. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah: A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Nah teman-teman, ini yang ditanya adalah tingkatan kognitif mencipta atau C6. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, langsung saja. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Nah, jadi kalau kita pertanyakan, jadi kita harus membuka kembali ya, yaitu tingkatan kognitif. Nah, jadi kita harus memahami apa saja yang masuk ke dalam tingkatan kognitif. Nah, jadi kita juga harus paham mana yang masuk ke dalam kata kerja operasional dari tingkatan kognitifnya. Jadi ada kata-katanya, masuknya kemana gitu. Jadi ada 6 tingkatan kognitif ya. Yang pertama itu ada C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Nah, yang pertama itu C1. Nah, jadi kita sebagai seorang guru kita harus paham ke 6 tingkatan kognitif. Dari 1 sampai 6. Mulai dari C1 yaitu mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisa, C5 mengevaluasi, dan C6 itu adalah mencipta. Nah, dan kita juga harus tahu kata kuncinya ataupun kata kerja operasionalnya. Jadi dengan kita tahu, kita paham, maka kita akan tahu menjawab soal yang tipe seperti ini. Nah, yang pertama kita akan lihat itu mengingat. Nah, jadi kalau misalkan mengingat itu kata kerja yang cocok untuk kata-kata mengingat. Yang pertama itu ada menyebutkan, menghafal, mengetahui, menulis, memberi label ya, itu masuk ke dalam mengingat. Kemudian yang C2 itu memahami. Nah, jadi yang masuk kategori memahami dalam kata kerja operasional itu yang pertama itu ada membedakan, menerangkan, mengartikan, merangkum, mengelompokkan, itu masuk ke dalam C2 yaitu memahami. Kemudian yang ketiga atau C3 itu adalah menerapkan. Nah, jadi kalau contoh kata kerja operasional dalam menerapkan itu bisa melaksanakan, melakukan, melatih, membiasakan, menyelesaikan, menggunakan. Nah, ini masuk ke dalam tingkatan kognitif menerapkan. Kemudian yang keempat itu ada C4 yaitu menganalisis ya ataupun menganalisa. Nah, jadi ini lebih condong kepada kata kerja memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit, menguraikan. Nah, ini masuk kepada tingkatan kognitif menganalisis ataupun C4. Kemudian C5 itu ada mengevaluasi. Ya. Jadi
Yang masuk ke dalam contoh kata kerja dari mengevaluasi adalah membuktikan, ya, memisahkan, menguji, mengukur, mengkritik, memvalidasi, memonitor. Nah, ini masuk ke dalam tingkatan kognitif mengevaluasi, yaitu C5. Dan C6 yang terakhir dan yang dipertanyakan di dalam soal ini adalah C6, yaitu mencipta, ya, mencipta. Nah, jadi kata kerja yang cocok untuk mencipta itu seperti membangun, membentuk, membuat, kemudian memperjelas, menemukan, menyusun. Nah, jadi dalam pilihan jawaban ini yang masuk ke dalam tingkatan kognitif mencipta atau C6 adalah yaitu membuat. Inilah yang dikatakan dengan mencipta, ya. Sehingga kita dengan pahamnya kita itu ke 6 tingkatan kognitif tersebut, maka kita juga harus paham mana kata kerja yang masuk ke dalam ke-6 tingkatan kognitif tersebut. Jadi disesuaikan. Nah, jadi ingat aja kata kuncinya. Kalau misalkan kita tidak ingat kata kuncinya, kita nggak akan paham. Karena model soalnya seperti ini dalam bentuk kalimat. Jadi ingat kata kunci, insya Allah akan dimudahkan. Jadi jelas ya teman-teman. Jadi tingkatan kognitif mencipta yang tepat adalah membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Jadi jelas ya teman-teman. Oke. Kita akan lanjut soal nomor 2. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Nah, teman-teman, jadi dalam pertanyaan ini dalam sebuah rumusan indikator, itu dari rumusan indikator disuruh buat menjadi sebuah rumusan dari tujuan pembelajaran. Nah, jadi kita harus paham dulu apa yang menjadi unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Oke teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah B, yaitu setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Nah, teman-teman, jadi sebagai kita seorang guru, kita harus paham bagaimana ataupun yang dinamakan dengan unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran tersebut, maka ada kaidah yang harus dipenuhi, yaitu yang sering kita kenal adalah ABCD. Ada 4 ya, teman-teman. Itu ABCD, itu yang pertama ada audience, yang kedua behavior, yang ketiga ada condition, yang keempat ada degree. Makanya dibilang ABCD. Makanya harus diingat. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu ada juga ejaan yang disempurnakan SPOK ya. Kalau bahasa Indonesianya SPOK. Namun kalau dalam ilmu pedagogik itu namanya ABCD. Ya, berbeda ya teman-teman ya. Kemudian yang pertama kita akan lihat yang audien atau A, itu audien. Ini adalah peserta didik yang belajar. Ini dikatakan sebagai audien.
Kemudian yang kedua itu ada behavior. Nah, behavior ini adalah perilaku spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada condition. Nah, condition ini bisa dikatakan adalah kondisi. Itu yang berarti sebuah batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat atau peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukannya penilaian. Kemudian degree ini adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Nah, jadi dalam rumusan itu mencakup keempat aspek itu, A, B, C, D. Nah, jadi harus komplit. Ketika sudah komplit, maka tujuan pembelajaran atau rumusan pembelajarannya itu terjadi seperti itu. Jadi kita lihat jawaban yang benar tadi adalah B. Itu yang pertama. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi. Nah, ini sampai sini ya teman-teman ya. Ini masuk ke condition teman-teman ya. Karena apa? Kondisinya dalam proses pembelajaran itu menggali informasi. Itu kondisinya. Kemudian siswa. Nah, ini siswa ini adalah audien, adalah peserta didik dalam yang mengikuti pembelajaran atau sedang melaksanakan pembelajaran. Kemudian menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Nah, jadi menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras ini masuk ke dalam behavior. Nah, jadi ini adalah mencerminkan perilaku yang dimunculkan oleh peserta didik. Jadi si peserta didik ini mampu menjelaskan kondisi operasi sistem tersebut. Jadi karena dia itu sudah paham bagaimana menjelaskannya, berarti ini sudah masuk ke ranah behavior. Kemudian secara benar. Nah, secara benar ini adalah degree. Jadi jelas ya, kalau secara benar ini maksudnya adalah tingkat keberhasilan peserta didik itu tercapai. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, jelas ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah B. Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, E. Prinsip. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah D. Konsep. Nah, jadi dalam kita untuk mempermudah ya untuk sebenarnya kita sebagai seorang guru ya, termasuk saya juga guru. Jadi dalam kita itu mengetahui jenis materi ya dalam sebuah pembelajaran itu ada namanya fakta, ada yang namanya konsep, ada yang namanya prosedur, ada yang namanya prinsip, ada yang namanya keterampilan, ada yang namanya aspek afektif, kemudian ada yang namanya aspek psikomotorik. Nah, jadi itu mencakup semuanya ya teman-teman. Jadi ini yang ditanya adalah yang mencerminkan tentang lebih kepada pengelompokan ya. Kemudian yang dapat membedakan. Nah, kita dalam menjawab soal itu kita harus paham ya kata kunci yang ditanya itu apa. Nah, jadi ini yang ditanya dalam pembelajaran ini, dalam soal ini itu mengelompokkan, kemudian membedakan, kemudian ini lagi mendefinisikan. Nah, ini masuk kemana gitu? Apakah itu masuk ke fakta, masuk ke prosedur, masuk ke keterampilan, konsep, atau prinsip? Nah, jadi kita lihat yang pertama itu fakta.
Nah, jadi kalau misalkan fakta itu lebih kepada menyebutkan nama, kapan, di mana peristiwa itu terjadi, itu fakta. Itu sesuatu yang nyata, itu adalah fakta. Kemudian yang kedua adalah prosedur. Nah, jadi kalau prosedur itu seperti langkah-langkah ya teman-teman ya, ataupun bisa kita katakan langkah-langkah pemecahan suatu permasalahan, ataupun menurut prosedur tertentu, itu adalah prosedur, langkah-langkah lah seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada keterampilan atau C, keterampilan. Itu bagaimana cara kita itu membuat suatu kreasi yang terampil, itu lari ke keterampilan. Kemudian kalau konsep, jadi kalau konsep itu lebih kepada definisi, mengklarifikasi, kemudian membedakan, mengelompokkan, itu masuk kepada konsep. Kemudian kalau prinsip, nah kalau prinsip itu bisa kita katakan hubungan ya, hubungan antara konsep, sebab, dan akibat, itu adalah prinsip. Nah, jadi dari beberapa yang udah saya katakan tadi, mulai dari fakta, prosedur, keterampilan, konsep, dan prinsip, jadi kita sebenarnya harus paham ya. Jadi sebagai guru yang udah mengajar, jadi kita harus mengetahui jenis materi ya. Jadi untuk mempermudahnya, maka bisa kita katakan kita harus ingat secara definisi yang ringkas-ringkas saja ya, seperti saya ungkapkan seperti tadi. Jadi jelas jawaban yang tepat adalah D. Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat adalah A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, E. Konstektual. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Nah, ini yang ditanya adalah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini nyata ya teman-teman ya. Jadi kita sebenarnya dalam soal itu sebenarnya udah tahu, udah ada kata kunci dari soal itu. Jadi cuman kita harus paham aja apa yang ditanya. Kalau misalkan kita nggak paham, kita putar-putar nyari pun nggak akan dapat gitu. Maka pahami soal, cari kata kuncinya ya, seperti itu. Oke, jawaban yang tepat adalah E. Konstektual. Nah, jadi kita juga harus tahu ya, apa itu kooperatif, apa itu inquiry, kemudian apa itu problem solving, kemudian discovery, dan konstektual. Nah, yang pertama kita akan lihat tentang kooperatif. Nah, jadi strategi pembelajaran kooperatif ini sifatnya sistematis. Nah, jadi di mana para siswa itu dan kelompok-kelompoknya itu bekerja sama. Nah, itu dalam kelompok itu terdiri dari 4 atau 5. Jadi nggak banyak-banyak, itu bisa dikatakan kelompok kecil. Nah, jadi di sini tujuannya adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi sistem belajarnya itu adalah kooperatif, berkelompok. Kemudian yang B itu ada inquiry. Nah, kalau strategi pembelajaran inquiry ini kalau bisa kita katakan bahwa proses pembelajarannya ini bagaimana ya caranya peserta didik itu bisa mendapatkan informasi. Nah, jadi kalau kita kaitkan ya, kalau misalnya kita dapat definisinya, itu bisa kita katakan itu bisa mendapatkan informasi itu bisa melalui observasi ataupun eksperimen. Jadi ada suatu masalah, kemudian mencari informasi bisa melalui observasi ataupun eksperimen. Tujuannya adalah untuk mencari jawaban atau memecahkan suatu masalah. Nah, jadi sesuai dengan pernyataan atau pertanyaan atau rumusan masalah. Nah, dengan menggunakan berpikir kritis ya, dengan berpikir kritis dan logis. Nah, jadi bisa dengan melalui observasi dan eksperimen, itu inquiry ya teman-teman ya. Kemudian yang C itu ada problem solving.
Nah, jadi kalau problem solving ini merupakan kerangka konseptual ya. Konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah yang real dalam kehidupan nyata, otentik, bersifat tidak tentu, terbuka, dan mendua untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis dan memecahkannya. Jadi ada masalah, pecahkan. Itulah dinamakan dengan problem solving. Kemudian discovery atau bisa dikatakan dengan discovery learning. Nah, ini adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Jadi untuk menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswanya sendiri dapat menyimpulkan konsep yang sudah dipelajari secara menyeluruh. Nah, itu adalah discovery. Kemudian yang E itu ada konseptual atau bisa kita katakan konseptual teaching and learning. Nah, ini adalah konsep belajar yang mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. Nah, ini sesuai dengan kehidupan ya. Nah, dunia nyata inilah ini kehidupan. Ya. Dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, jelas ya? Jelas sekali. Jadi kalau misalnya kita tahu nih definisinya, tahu jawabannya. Jelas ya teman-teman? Jadi jawaban yang tepat adalah E, konseptual. Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau prinsip atau hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan. B. APE atau alat permainan edukatif. C. Flipchart. D. Foto. E. Gambar. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Nah, ini berhubungan dengan ini ya ada ya di bagian-bagian komputer ya. Jadi bagaimana cara kita itu untuk memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Jadi apa yang harus kita pilih medianya. Nah, ini media ya teman-teman yang ditanya media. Oke, langsung saja. Jawaban yang tepat adalah A. Bagan. Nah, jadi kalau misalkan ditanya, oh kok bagan gitu. Nah, jadi kita akan lihat. Nah, jadi bagan ini adalah media grafis ya, atau bisa katakan. Jadi fungsi pokoknya itu adalah menyajikan ide-ide atau konsep yang sulit disampaikan secara tertulis atau secara nggak nampak gitu ya. Jadi dengan penyajian bagan ini ya, jadi mudah dimengerti oleh peserta didik, kemudian sederhana dan lugas, kemudian tidak berbelit-belit dan tidak rumit. Nah, jadi mudah dipahami, kemudian diganti pada waktu-waktu tertentu agar tetap termasa juga dan tidak kehilangan daya tarik. Nah, ini bisa kita kasih contoh itu seperti bagan organisasi, bagan alur siklus air. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Kemudian kita lihat yang B. Itu ada APE, itu atau alat permainan edukatif. Nah, ini adalah alat yang digunakan oleh anak untuk bermain sambil belajar. Itu artinya itu alat atau bermain itu sendiri merupakan sarana atau prasarana belajar yang menyenangkan. Jadi istilahnya biar anak nggak bosan gitu dalam belajar. Ini adalah media ya, media yang digunakan ataupun berupa permainan. Nah, jadi pengembangannya itu bisa melalui daya pikir, daya cipta, kemudian kemampuan olah tubuhnya atau jasmani. Jadi ini disesuaikan ya, ini dinamakan dengan alat permainan edukatif. Kemudian ada flip chart. Nah, jadi
ini kan ada nih flip chart itu kayak di foto-foto ya. Nah, jadi ini lebih ke art ya, lebih ke art flip chart ini ya. Kemudian foto itu juga, kalau foto itu kurang jelas ya teman-teman ya, hanya sekedar foto itu bisa seperti mempunyai keterbatasan dalam pengamatan. Kalau misalkan foto, kalau misalkan di zoom berat kali udah pudar gitu. Kemudian sama juga seperti gambar ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi guru yang ingin menyederhanakan konsep atau prinsip atau hukum yang kompleks sehingga memperjelas penyajian pesan secara tertulis, maka jawaban yang tepat adalah bagan. Jadi dengan bagan, maka itu tidak akan rumit, dapat dimengerti oleh peserta didik, sederhana, lugas, dan tidak rumit. Jelas ya teman-teman? Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, E. Evaluasi penempatan. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Ini yang ditanya adalah jenis evaluasi yang tepat ya, untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Nah, teman-teman, jawaban yang tepat adalah B. Evaluasi sumatif. Nah, kenapa evaluasi sumatif? Nah, ini kita perjelas saja ya, kita bicara ringkas-ringkasnya saja ya. Nah, karena kalau sumatif ini, evaluasi sumatif ini jelas ya, karena evaluasi ini yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Itu evaluasi sumatif. Kalau misalkan formatif, itu evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki ataupun meningkatkan proses belajar mengajar. Itu kalau formatif. Kemudian kalau selektif itu adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat dengan kriteria tertentu. Itu selektif. Kemudian evaluasi diagnostik. Ini adalah evaluasi yang ditunjukkan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa dan faktor-faktor penyebabnya. Ini diagnostik ataupun mendiagnosa ya teman-teman dalam ilmu medis. Kemudian yang E itu evaluasi penempatan. Nah, ini evaluasi yang digunakan adalah menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik peserta didik atau siswa tersebut. Jadi jelas ya teman-teman, jawaban yang tepat adalah B, evaluasi sumatif. Di mana evaluasi ini adalah melihat hasil dan kemajuan hasil belajar siswa. Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan dalam proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Ini yang ditanya adalah langkah-langkah dalam memilih materi ya teman-teman ya.
Ini bagaimana langkah-langkah dalam memilih materi pembelajaran. Nah, jadi seorang guru itu harus ngerti, harus paham bagaimana langkah-langkah dalam memilih materi pembelajaran. Oke, kita langsung akan menjawab. Jawaban yang tepat adalah A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Nah, ini adalah salah satu, teman-teman, salah satu dari langkah-langkah dalam memilih materi pembelajaran. Kemudian ada lagi yang kedua, itu yang pertama ya, mengidentifikasi jenis materi pembelajaran, kemudian memilih pembelajaran yang sesuai dan relevan sesuai dengan KD dan indikator pencapaian, kemudian memilih sumber materi pembelajaran. Nah, jadi ini jelas, ini masuk kepada langkah-langkah. Nah, sedangkan yang B, C, D, dan E ini menganalisis posisi yang relevansi, kemudian menyesuaikan tingkat perkembangan intelektual, kemudian kebermanfaatan peserta didik atau aktualitas, kedalaman, dan keluasaan materi pembelajaran, kemudian relevansi. Ini semua tidak termasuk ke dalam langkah-langkah dalam memilih materi. Tetapi ini keempat-empat ini masuk ke dalam prinsip dalam memilih materi. Beda ya teman-teman ya. Jadi yang B, C, D, dan E ini masuk ke prinsip. Langkahnya itu adalah yang nomor A. Itu langkahnya itu ada 4. Mengidentifikasi aspek yang terdapat dalam kompetensi inti atau KI, KD, dan indikator. Kemudian mengidentifikasi jenis materi pembelajaran. Kemudian memilih materi pembelajaran yang sesuai atau relevan sesuai dengan KD dan indikator pencapaian. Dan memilih sumber materi belajar. Itu adalah langkah. Ya, jelas ya teman-teman. Oke, kita akan lihat soal selanjutnya. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP mencakup sekurang-kurangnya: A. Kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. B. Identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi ajar, model pembelajaran, metode pengajaran, sumber belajar, penilaian hasil belajar, dan bobot penilaian hasil belajar. C. Standar kompetensi, kompetensi dasar, metode pengajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, tes hasil belajar, dan kunci jawaban tes. D. Identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. E. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Nah, ini adalah yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22. Itu tentang rancangan pelaksanaan pembelajaran ya, bagaimana merancang RPP sesuai dengan yang tercantum di Permendikbud RI nomor 22. Nah, ini kira-kira apa jawaban yang tepat ya teman-teman ya. Oke, jawaban yang tepat adalah E. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Nah, ini semua adalah tercantum dalam Permendikbud RI nomor 22. Jadi ini sudah sekurang-kurangnya ya teman-teman ya, udah minimal sekali.
Nah, jadi RPP itu yang disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan 1 kali pertemuan. Nah, jadi komponen-komponennya itu ya ini, yang E ini. Inilah komponen-komponennya. Jadi sebenarnya kita harus tahu komponen-komponen daripada RPP itu apa-apa aja, harus tahu. Karena itu ditanya semua, ya. Jadi akan dipelajari kembali ya teman-teman ya, tentang komponen RPP, silabus, tentang prota, prosem, itu semua ditanya. Oke, jelas. Kita akan lanjut soal selanjutnya. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru adalah A. Kooperatif, B. Project based learning, C. Konseptual, D. Inquiry, E. Discovery. Nah, ini teman-teman udah kita jelaskan tadi ya tentang strategi pembelajaran ya. Itu baik itu kooperatif ya. Kemudian project based learning, kemudian project based learning belum ya teman-teman ya. Konseptual, inquiry, dan discovery. Nah, jadi ini lebih kepada bagaimana gurunya itu menggunakan metode ya. Jadi sehingga melatih fokus anak. Jadi bagaimana caranya itu agar siswa dapat dengan mudah memahami. Ya. Oke, jawaban yang tepat adalah B. Project based learning atau bisa dikenal dengan PJBL. Nah, ini adalah strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penerapan project dengan melibatkan siswa menyelidiki masalah dunia nyata. Nah, ini lebih cocok nih teman-teman ya dalam pembelajaran seperti ini. Kalau misalkan yang kooperatif, konseptual, inquiry, dan discovery, ini kurang cocok. Jadi lebih cocok project based learning. Jadi teman-teman silakan dibuka tentang strategi-strategi pembelajaran yang lain. Insya Allah akan sangat bermanfaat. Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan A. Naturalis, B. Kinestetis, C. Visual spasial, D. Verbal linguistik, E. Logis matematis. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah A. Naturalis. Oke, jelas ya teman-teman, natural ya, karena itu adalah kebiasaan ya. Oke teman-teman, jelas ya. Jadi tanpa diperpanjang lagi, nanti silakan dipelajari lagi tentang pedagogik. Jadi dalam kita itu mengikuti PPG, kita sebagai seorang guru, karena itu adalah profesi. Karena yang akan kita jalani adalah profesi, jadi pedagogik itu paling banyak ditanyakan. Dan kita itu harus paham semua tentang pedagogik, baik itu tentang RPP, silabus, semua berbagai macam. Kita harus paham. Karena itulah yang akan ditanyakan. Oke teman-teman, jelas ya? Oke, syukran. Jazakumullahu khairan katsir. Semoga soal-soal ini bermanfaat bagi teman-teman yang akan ikut pretest PPG Daljab 2022 ya. Semoga dimudahkan oleh Allah dan semoga soal-soal ini membantu teman-teman dalam belajar. Oke teman-teman, apabila ada kesalahan itu semata-mata datangnya dari kesalahan saya dalam menjelaskan soal ya, dalam memecahkan soal, dan apabila ada kebenaran itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini. Insya Allah channel ini Ayah Cut
Channel akan membantu teman-teman semua yang akan ikut pretest PPG Daljab tahun 2022, dan insya Allah akan ada soal-soal yang lainnya terkait tentang yang muncul ya di PPG pretest PPG Daljab. Oke teman-teman, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.